Forum Anak ini mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan sampai kelurahan desa di seluruh Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI. Halo Sobat KPAI, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Nanda yang akan menemani di podcast Bincang-bincang Sobat KPAI. Nah Sobat, hari ini kita telah mengundang narasumber yang semoga bisa menginspirasi kita semua. Beliau merupakan salah satu anggota KPAI, yakni Bapak Jasra Putra. Beliau sudah tidak asing lagi dengan dunia hak sipil dan partisipasi pada anak. Namun sebelum kita memulai lebih lanjut, Nanda akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Jasra, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nanda. Baik, di masa pandemi ini semakin sibuk ya Pak kelihatannya? Ya, pekerjaan untuk pengawasan dan pemenuhan anak ini ya tidak berkurang ya dalam situasi pandemi ini. Dan bahkan di beberapa data di KPAI cukup signifikan peningkatan dari pemenuhan dan perlindungan anak. Sobat KPAI, di masa pandemi ini, semua kalangan usia, khususnya anak, memiliki rasa kekhawatiran dan harapan yang sama. Namun, apakah perasaan tersebut tersalurkan dengan baik? Apakah aspirasi-aspirasi tersebut diakomodir oleh orang tua, lingkungan, bahkan pemerintah? Bersama Pak Jasra, kita akan mengulik seperti apa bentuk-bentuk partisipasi anak dan bagaimana mengajak anak agar menyalurkan aspirasinya dengan penuh percaya diri. Dan bagaimana tanggapan KPAI dalam membangun partisipasi anak di era pandemi. Mari kita bahas bersama Pak Jasra. Yuk Sobat, baik Pak, terkait dengan partisipasi anak begitu ya Pak, pandangan KPAI sendiri memaknai partisipasi anak di Indonesia itu seperti apa Pak? Ya Mbak Nanda, bicara partisipasi anak ini merupakan salah satu proses pengambilan keputusan ya. Keputusan itu apakah orang tua, sekolah, pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya. Nah, setiap keputusan itu bagaimana memastikan, karena keputusan itu adalah menyangkut tentang diri anak ya, bagaimana orang yang mengambil keputusan itu memang betul-betul memiliki kesadaran yang tinggi bahwa ini adalah bagian hak anak yang harus dipenuhi gitu ya. Ini adalah hak anak yang harus dilindungi. Nah, kemudian tentu setelah ada kesadaran tentu bagaimana dengan pemahaman dari hak anak tersebut gitu ya. Nah, kemudian kesadaran dan pemahaman ini tentu tidak hanya orang dewasa saja, tapi juga anak dilibatkan gitu ya, berikan pengertian, pemahaman gitu kepada anak dan juga orang dewasa bahwa sesuatu yang akan diputuskan itu memang betul-betul nantinya setelah diputuskan bisa dinikmati hasilnya atau ada manfaatnya lah bagi anak-anak kita dari keputusan tersebut. Nah, saya kira ini semua pihak harus memahami itu sehingga apapun keputusan yang diberikan kepada anak, baik dalam bentuk regulasi, program dan kebijakan, ya dipastikan anak-anak terlibat. Sehingga hasil keputusan itu anak-anak pada akhirnya mendapatkan manfaat yang maksimal. Berarti partisipasi anak ini itu bisa dimulai sejak kapan Pak? Dan seperti apa hak tersebut? Ya, sebetulnya partisipasi anak ini kan memang berdasarkan usia tentu berbeda caranya. Tapi prinsipnya adalah setiap anak dengan berbagai macam umur itu, karena di definisi anak itu kan 0 sampai 18 tahun gitu ya, betul bisa diajak berpartisipasi gitu ya. Tinggal caranya bagaimana, tekniknya seperti apa gitu ya. Nah, tentu setiap anak sesuai dengan usia dan bahasanya harus dipastikan dia paham terkait informasi yang diberikan gitu ya. Misalnya anak usia 1 sampai 3 tahun gitu ya, mungkin dimulai dari keluarga gitu ya. Misalnya mencoba menjelaskan apa-apa yang menyangkut tentang tumbuh kembangnya gitu ya, secara baik gitu ya. Kemudian menjelaskan, katakanlah karena usia itu adalah membutuhkan asupan gizi yang cukup maksimal ya, juga orang tua harus mampu menjelaskan itu sehingga anak-anak terdorong untuk mau atau ikut apa yang disarankan oleh orang tua. Nah, lebih jauh dari itu, partisipasi itu sebetulnya kita memiliki instrumen yang namanya Forum Anak gitu ya. Nah, saya kira Forum Anak ini mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan sampai kelurahan desa di seluruh Indonesia. Ini instrumen yang dibentuk oleh pemerintah dan anak-anak dengan berbagai macam kelompok umur berada di sana. Nah, saya kira instrumen ini harus
dimaksimalkan, apalagi di situasi pandemi ini. Anak-anak dipastikan bagaimana wadah-wadah aspirasi, wadah-wadah pendapatnya itu bisa efektif berjalan secara baik gitu. Baik, tadi Pak Jasra menyebutkan memang hak partisipasi anak itu bisa dimulai dari umur 0 begitu ya Pak. Nah, apakah memang keluarga dan sekolah sudah memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi? Kalau sudah atau belum ya pasti setiap sekolah itu atau keluarga itu pasti ada membangun partisipasi ya. Tinggal lagi mungkin seberapa bermakna partisipasi itu gitu. Karena kalau hanya sekedar katakanlah di dalam forum anak itu kan ada istilah diajak rapat gitu, diundang gitu ya. Lalu didengarkan pendapatnya gitu ya. Tapi apakah pendapat itu dijalankan gitu ya. Ini kan satu PR tertentu yang harus dilihat lebih jauh. Nah, oleh sebab itu saya kira misalnya di sekolah ya, di sekolah itu hal yang sederhana membangun partisipasi anak terkait bagaimana membuat peraturan sekolah gitu secara bersama-sama gitu. Nah, apakah sekolah sudah mewadahi itu gitu ya, atau jangan-jangan sekolah hanya peraturan itu sudah ada, tinggal disosialisasikan gitu, tanpa ada komunikasi, tanpa ada ada masukan-masukan dari anak-anak. Nah, padahal itu penting. Salah satu wadah partisipasi anak itu harus dipraktekkan di tingkat sekolah. Nah, di tingkat keluarga juga seperti itu gitu. Selama ini kan keluarga kita berdasarkan survei KPAI, orang tua hanya menanya soal sekolah saja, nilainya seperti apa gitu ya, kemudian peringkat kelas berapa gitu ya. Nah, jarang orang tua yang bertanya misalnya bagaimana perasaannya hari ini gitu ya, kemudian kedua bagaimana pertemanan di sekolah gitu ya, kemudian di rumah misalnya apa yang harus kesukaan anak untuk makanan-makanan tertentu yang harus dimasak gitu ya. Nah, saya kira pertanyaan-pertanyaan partisipasi itu harus pertanyaan terbuka gitu ya, tidak pertanyaan doktrin gitu ya, kamu harus begini, harus begitu gitu ya, saya adalah orang tua kamu, saya adalah guru gitu ya, sehingga pada akhirnya ruang dialog itu tidak terbentuk. Padahal prinsip partisipasi itu kan harus ada ruang dialog yang bermakna, dan disitulah proses partisipasi itu dibangun secara baik. Baik, kalau tadi kita berbicara tentang ruang untuk anak dari segi keluarga dan sekolah begitu ya Pak. Tapi kalau misalnya yang sudah diberikan oleh negara dalam menyusun kebijakan dan program yang menyangkut anak, apakah sudah ada Pak? Ya, jadi partisipasi itu kan tahapannya kan bagaimana kita mendengarkan, menghormati gitu ya, dan termasuk juga usulan-usulan itu dipertimbangkan. Nah, selama ini melalui forum anak ada namanya musrengbang, mulai nasional sampai ke kelurahan, desa gitu ya. Nah, kita melihat capaiannya anak-anak kita sudah banyak diundang gitu ya. Artinya ketika penyusunan pembangunan di desa, dari bawah ya, desa, kecamatan, kemudian sampai kabupaten dan provinsi dan nasional juga, anak-anak kita diundang gitu. Namun pertanyaan kita, apakah suara atau pendapat anak yang di dalam musrengbang itu sudahkah diakomodir oleh orang dewasa? Dalam hal ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya. Misalnya dari 10 kalau kita lihat suara anak yang kemarin 2021 itu kan ada 12 butir ya, pernyataan suara anak di hari anak nasional kemarin gitu. Nah, dari 12 butir pandangan anak itu sejauh mana kita bisa mempraktekkan atau mengakomodir ya, baik dalam program, anggaran gitu ya, termasuk juga evaluasi gitu ya. Nah, saya kira tahapan itu anak-anak kita harus dilibatkan, tidak hanya sekedar diundang secara formalitas, tapi pandangan itu tidak diakomodir gitu ya, tapi dalam pelaksanaan program tidak diajak gitu ya. Tapi ketika evaluasi program sejauh mana keberhasilan itu anak-anak tidak diajak lagi. Nah, saya kira partisipasi yang salah seperti itu harus diperbaiki gitu ya. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi program
itu harus melibatkan anak yang kita sebut dengan forum anak itu gitu ya. Karena disitulah esensi dari partisipasi anak secara baik di dalam pembangunan. Gitu. Baik Pak, kalau misalnya dari hasil pengawasan KPAI sendiri Pak, selama ini apakah sudah pernah terjadi pelanggaran terhadap partisipasi anak Pak? Iya, jika kita lihat komposit indeks komposit kesejahteraan anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di tahun 2018 misalnya, memang terkait partisipasi ini masih rendah ya, 47,5 itu ya. Dari berbagai aspek yang diukur oleh kementerian gitu ya. Nah, saya kira secara nasional ini di tahun 2018 ini sangat rendah gitu. Mudah-mudahan di 2021 ini sudah meningkat indeks komposit kesejahteraan anak kita gitu ya. Nah, kita melihat di era pandemi ini kita pernah melakukan pengawasan terkait pelibatan anak dalam musrengbang daerah gitu ya. Memang sebagian sudah dilibatkan adik-adik kita melalui musrengbang baik online gitu, waktu itu karena pandemi banyak online. Tapi ada juga sebagian adik-adik kita itu belum dilibatkan gitu dengan alasan pandemi, atau ada juga alasan karena pengurus baru gitu ya, maka belum diajak untuk musrengbang gitu ya. Nah, saya kira bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dalam berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai macam daerah ini harus diperbaiki ya, terutama tadi soal usulan gitu ya. Usulan itu bagaimana bisa diakomodir gitu ya. Kita misalnya KPAI dilibatkan di evaluasi kabupaten kota layak anak kemarin gitu ya. Adik-adik kita diundang gitu ya di terkait bagaimana persiapan pelaksanaan kabupaten layak anak gitu ya. Tapi tentu masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya bagaimana memastikan anggaran untuk forum anak itu bisa maksimal gitu ya. Karena kalau tidak ada anggaran ya tentu sulit bagi adik-adik kita untuk melakukan kegiatan ya yang telah disusun di berbagai macam daerah. Kemudian yang kedua, masih kita temukan misalnya ada SK di salah satu daerah ya kabupaten di mana seharusnya forum anak itu di-SK-kan oleh bupati, tapi di-SK-kan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Padahal di dalam peraturan Menteri tahun 2009 tentang forum anak itu ya, peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu SK terkait forum anak itu dibuat oleh kepala daerah gitu, dengan berbagai macam tingkatan. Kalau dia bupati, kabupaten ya bupati, kalau wali kota kota ya, kemudian provinsi juga seperti itu, gubernur. Nah, jadi ini yang kita temukan. Nah, lalu temuan lain kita adalah terkait partisipasi anak ini, kita juga mendengarkan forum anak di luar forum anak daerah, artinya forum anak yang dibuat oleh NGO internasional, karena juga melakukan membina anak-anak di Indonesia. Kita banyak juga temuan-temuan mereka, pandangan-pandangan mereka yang harus kita akomodir, misalnya terkait pembelajaran di era pandemi gitu ya. Kemudian yang kedua, kekerasan anak yang masih tinggi gitu ya. Kemudian soal capaian akta lahir kita yang masih ada sekitar 5 juta lebih ya anak-anak Indonesia belum memiliki akta lahir. Nah, saya kira semua pandangan-pandangan anak ini seharusnya harus didengar secara baik, kemudian dilaksanakan tentunya gitu ya. Karena kalau kita lihat anak-anak kita juga memulai dari data-data lapangan, dari riset juga ya. Saya kira ini penting untuk dipastikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjalankan semua pandangan-pandangan tersebut gitu ya, tentu sesuai dengan tahapan-tahapannya gitu ya. Jika di suatu daerah katakanlah anggaran terbatas ya, mungkin tahun depan mungkin menjadi tantangan gitu ya, bagi daerah itu memastikan bagaimana anggaran forum anak bisa terpenuhi. Kemudian program-program terkait pemenuhan dan perlindungan anak, adik-adik kita juga bisa diajak gitu ya, apakah sebagai narasumber atau mungkin mensosialisasikan langsung kepada teman-temannya gitu, karena sangat efektif gitu ya.
jika komunikasi itu dibangun dari antar mereka. Sebelum kita melanjutkan bincang-bincang selanjutnya, Pak, kita akan simak bersama video tentang dialog dengan Forum Anak Maluku Utara, salah satu penerima anugerah KPAI 2021 kategori Forum Anak yang memiliki dedikasi tinggi dan kepedulian pada anak dalam mengurangi resiko COVID-19 serta Forum Anak Maluku Utara. Berikut videonya. Bagaimana Forum Anak membangun partisipasi anak dalam upaya mengurangi resiko COVID-19? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk upaya dari Forum Anak Daerah Maluku Utara sendiri dalam rangka partisipasi mencegah persebaran COVID-19, kami gencar melakukan kegiatan secara daring. Nah, secara daring itu kita melakukan sosialisasi mengenai penerapan protokol kesehatan 3M. Kita membuat video juga bagaimana cara menggunakan masker yang benar, bagaimana cara 7 langkah mencuci tangan yang baik dan benar, serta menjaga jarak. Dan juga tentang pencegahan persebaran COVID-19 ini juga kita jadikan sebagai sebuah isu prioritas kita pada Suara Anak Maluku Utara, yang dimana pada poin 5 itu menyatakan bahwa Forum Anak Maluku Utara itu mengajak masyarakat untuk senantiasa gencar melakukan aksi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan serta memohon kepada pemerintah untuk dapat menindak tegas segala bentuk perbuatan yang menyebarkan hoaks mengenai COVID-19 dan juga vaksinasi. Bagaimana peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam masa pandemi ini? Untuk peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, khususnya Forum Anak Maluku Utara, kami sampai saat ini kami sudah selama 1 tahun masa jabatan, kami memiliki beberapa kegiatan baik secara daring maupun secara luring. Nah, kegiatan-kegiatan kita yang secara daring itu dikemas dalam Instagram kita di Forum Anak Malut. Kegiatan itu ada beberapa kegiatan prioritas seperti tentang share to care, yakni kita berbagi informasi dengan teman-teman kita, dan juga ada kegiatan mengenai Hari Pahlawan waktu itu pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2020, tentang peringatan Hari Kesehatan Jiwa, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengacu pada partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan seperti Opini Anak Maluku Utara, dan juga keterlibatan Forum Anak di Musrembang RKPD Maluku Utara tahun 2021 pada April kemarin. Menurut Mas Afandi, apa tantangan Forum Anak di situasi pandemi ini dalam menjalankan program atau organisasi gitu ya? Untuk hambatan-hambatan kita selama menjalankan program kerja, tentu saja karena kita pengurus Forum Anak Maluku Utara itu tersebar di 10 kabupaten kota di Maluku Utara, dan kita tuh bukan terpisah daratan, tapi kita terpisah lautan. Jadi kita kalau mau ke satu daerah harus nyebrang dulu pakai speedboat atau naik ferry. Nah, itu salah satu kendala kita, dan juga daerah-daerah yang seperti di daratan Halmahera itu seperti Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Morotai yang ada di ujung, dan Kepulauan Sula serta Tali Abu itu mereka jaringan di sana tuh memang belum begitu memadai. Nah, di sana tuh kalau jaringan ada itu di saat-saat tertentu saja. Jadi kita kadang berkoordinasi dengan teman-teman yang berada di sana juga di waktu-waktu tertentu, kayak mau tengah malam biasanya baru kita bisa saling hubungan, atau di saat pagi hari dan di waktu-waktu tertentu saja kita bisa berhubungan. Oleh sebab itu, untuk kegiatan-kegiatan itu, beberapa kegiatan tuh terfokus untuk teman-teman yang berada di kota Ternate dan kota Tidore serta di Halmahera Barat, yang notabene jaringan di sini tuh masih lebih baik dibandingkan yang di sana, yang di daerah-daerah lain maksudnya. Nah, tapi untuk beberapa kegiatan juga kita tetap melibatkan mereka, namun kita juga menyesuaikan dengan kondisi teman-teman yang berada di sana. Apa kira-kira partisipasi teman-teman untuk mensukseskan agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan secara baik, khususnya di sekolah Mas Afandi atau teman-teman lain?
Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada 3 pengurus Forum Anak Maluku Utara. Nah, termasuk ketuanya dan juga bendaharanya. Jadi kita bertiga pengurus inti Forum Anak Maluku Utara di sekolah saya di SMA 8 Ternate. Nah, setiap datang ke sekolah itu kita juga dengan sekolah bersama dengan pihak sekolah dan juga OSIS, kita setiap datang ke sekolah tuh harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita cek suhu terlebih dahulu, dan juga apabila ada teman kita yang mungkin lupa membawa masker atau yang lainnya, kita laporkan kepada pihak sekolah untuk diberikan masker. Dan juga kemarin tuh sempat kita kedatangan tamu dari Wakapolda Maluku Utara yang juga gencar untuk menyosialisasikan mengenai pemberian vaksin. Dan alhamdulillah kita di Forum Anak Maluku Utara mungkin beberapa teman kita ada yang sudah vaksin dan teman-teman yang lain masih menunggu kabar dari mereka. Baik Bapak, setelah kita simak bersama-sama video dialog KPAI dengan Forum Anak Maluku Utara, ternyata peran dari Forum Anak Maluku Utara ini sudah banyak ya Pak, terkait dengan mengurangi resiko COVID-19. Lantas, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan hak partisipasi anak di Indonesia, khususnya di era pandemi ini Pak? Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Forum Anak Daerah Maluku Utara yang telah berdialog dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan cukup banyak yang sudah dilakukan gitu oleh adik-adik di sana dengan tantangan yang menurut saya sangat luar biasa kalau bicara Maluku Utara ya, baik dari tantangan geografis gitu ya, kemudian tantangan dari transportasi antar mereka yang antar pulau gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi adik-adik kita. Namun dengan teknologi yang ada sekarang ini, saya melihat adik-adik misalnya ketika rapat pengurus itu melalui Zoom gitu ya, Zoom meeting, yang saya kira ini adalah fasilitas teknologi informasi yang perlu dimanfaatkan dalam situasi pandemi ini. Kemudian yang kedua, tentu bagaimana memastikan adik-adik kita setiap pendapat dan pandangannya itu didengar oleh orang dewasa. Karena kalau pandangan dan pendapat itu atau aspirasi itu tidak ada feedback dari orang dewasa, ya tentu makna partisipasinya tentu menjadi masalah ya deh. Nah, kemudian selanjutnya juga tantangan yang tidak mudah, yaitu situasi COVID kita ini kan belum semuanya melandai ya. Walaupun sudah ada PPKM 1, 2, dan 3 itu ya, tapi datanya masih ada itu. Nah, oleh sebab itu terkait protokol kesehatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi adik-adik kita untuk diterapkan secara baik gitu ya. Karena setiap pertemuan tatap muka yang dilakukan, baik itu di forum anaknya atau mungkin di proses pembelajaran gitu ya, tentu dipastikan bagaimana budaya protokol kesehatan ini bisa dijalankan secara baik gitu ya. Jadi poinnya adalah sesulit apapun dalam situasi pandemi ini, tentu anak-anak harus diajak untuk mengurangi risiko ya dari dampak bencana global ini, COVID-19 ini, sehingga pelibatan anak-anak dari berbagai macam program ya yang ada, sehingga adik-adik kita ini bisa berpartisipasi ya di daerah masing-masing gitu, sesuai dengan usia dan kemampuannya tentunya gitu ya. Dan sekecil apapun yang mereka lakukan tentu sangat bermanfaat untuk melindungi dirinya, melindungi keluarganya. Dan jangan lupa tentu bicara pelindungan anak, tentu orang dewasa yang melindungi anak-anak ya, termasuk juga dari keterpaparan COVID-19 ini. Lalu pertanyaan terakhir nih ya Pak, rekomendasi KPAI apa yang bisa diberikan dalam memajukan partisipasi anak di Indonesia ini Pak? Jadi rekomendasi kita setiap tahun terkait partisipasi anak ini, pertama memastikan bagaimana forum anak ini bisa efektif sebagai wadah aspirasi anak. Dia menjadi efektif apabila misalnya pengelola forum anak ini merupakan unsur dari berbagai macam kelompok anak, baik itu perwakilan organisasi atau individu dan seterusnya. Nah, yang kedua, tentu rekomendasi kita ketika melibatkan anak dalam berpartisipasi ya, tentu harus diberikan informasi secara baik gitu ya.
dijelaskan secara baik sesuai dengan bahasanya, dan termasuk juga anak disabilitas gitu. Itu kan perlu bahasa isyarat dan seterusnya. Nah, setelah informasi itu didapatkan, dijelaskan secara baik, ya tentu harus ada wadahnya, harus ada forumnya untuk menyampaikan informasi tersebut atau aspirasi tersebut. Jika itu terkait pembangunan daerah, ada musrenbang. Jika itu terkait individu gitu ya, misalnya ya bisa dimulai dari keluarga sebetulnya gitu ya, terkait anak itu sendiri gitu ya, atau mungkin menyampaikan kepada pusat-pusat informasi yang ada gitu. Bisa juga ke KPAI gitu kalau misalnya diduga ada pelanggaran hak anak gitu. Nah, ketika wadah ini sudah diciptakan, maka harus ada feedback setelah itu. Jadi ketika adik-adik kita itu menyampaikan pendapatnya, orang dewasa harus memberikan feedback langsung gitu ya. Jangan ditunggu gitu ya. Kalau ditunggu nanti orang dewasanya bisa lupa gitu ya. Nah, tentu kita berharap feedback ini bisa mengakomodir ya pandangan-pandangan anak tersebut gitu ya. Jika tidak bisa diakomodir, tentu harus dijelaskan kenapa gitu ya. Apakah apa yang disampaikan itu belum dimiliki programnya oleh pemerintah gitu. Apakah yang disampaikan itu anggarannya belum ada gitu misalnya. Apa yang disampaikan itu mungkin ini menjadi tantangan tahun berapa, apakah tahun depan dan seterusnya. Saya kira ini adalah bentuk feedback langsung yang harus disampaikan pada anak-anak kita gitu. Nah, kemudian yang terpenting rekomendasi kita adalah ya tentu disampaikan dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang aman gitu ya. Tidak seperti demonstrasi dulu gitu. Karena ada demonstrasi adik-adik kita diajak oleh orang dewasa terkait menentang beberapa undang-undang gitu ya. Nah, sehingga memunculkan kekerasan gitu ya. Kemudian termasuk juga dalam situasi COVID yang tentu adik-adik kita bisa terpapar gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita memahami partisipasi itu sama dengan demonstrasi gitu ya. Jadi ini harus di-clearkan gitu ya. Ketika kita mengajak anak-anak berpartisipasi, tahapan-tahapan itu harus dipastikan ya. Penjelasan informasinya, ada wadahnya ya, wadahnya harus aman dan nyaman gitu ya. Kemudian selanjutnya ada feedback langsung gitu ya, apa yang disampaikan oleh anak-anak. Baik, Bapak, terima kasih. Kalau misalnya kita bisa highlight sedikit rekomendasi KPAI dalam memajukan partisipasi anak. Yang pertama, jika sudah menyalurkan anak untuk berpartisipasi, anak harus tahu informasi apa saja yang akan disampaikan. Lalu, jika sudah mengetahui, harus ada wadah untuk menyalurkan aspirasi tersebut. Contohnya bisa melalui musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan melalui forum anak. Lalu yang terakhir, orang dewasa harus memberikan feedback langsung kepada anak. Baik, Bapak Jasra, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam bincang-bincang podcast KPAI. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sobat KPAI, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel KPAI dan nyalakan lonceng notifikasinya karena akan ada video-video baru dan tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Terima kasih. Bisakah kita salam bersama, Pak? Ya. Salam sehat untuk anak Indonesia. Bincang-bincang Sobat KPAI.